memancing banyak keributan di tingkat partai politik secara keanggotaan. Kenapa? Karena umumnya partai politik ini juga akan terjadi dinamika di tingkat nasionalnya. Nantinya ini akan menyusahkan bagi presiden. Kenapa? Karena ada isu, ada keinginan dari pemerintah pastinya mengapa partai politik Kim sampai plus, kemudian menguat di berbagai daerah, kemenangannya begitu besar, karena apa? Kebijakannya ini biar bisa selaras antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah. Hadirnya kedekatan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan resiko korupsi itu juga semakin besar. Mahkamah Konstitusi atau MK Tribunars baru-baru ini mengeluarkan putusan penting mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Sidang yang sudah digelar pada Kamis 26 Juni 2025 ini memutuskan bahwa MK menyatakan pemilu nasional dan daerah dipisah pelaksanaannya. Putusan ini lantas menjadi sorotan publik karena mengubah skema pemilu serentak yang selama ini sudah dijalankan. MK sendiri menyebutkan bahwa keserentakan justru menurunkan kualitas demokrasi, bisa memecah fokus pemilih dan membebani partai politik serta penyelenggara pemilu. Lantas bagaimana situasi yang akan terjadi nantinya dengan pemisahan pemilu di tanah air ini? Apakah ini juga menjadi salah satu hal baik atau justru menjadi tantangan yang begitu besar? Saya akan membahasnya. Tribuners on Focus kali ini hadir Tribuners dengan pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Mbak Nila Irda dan Tribun On Fokus atas undangannya. Ya, Bang Efriza, diskusi kali ini cukup menarik dari ranah politik begitu ya, Bang Efriza ya. Ada putusan yang kemudian dikeluarkan oleh MK terkait pemisahan pemilu. Silahkan saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, apa saja yang bisa dianalisa dari putusan MK untuk memisahkan pemilu nasional dan juga pemilu daerah ini, Bang? Ya, terkait dengan putusan MK, saya harus katakan bahwa ini sebenarnya sudah lama, sudah dibicarakan sejak 2015 dan ini sudah disampaikan langsung oleh LIPI saat kita memasuki pemilu serentak 2019. Saat itu masih LIPI ya, belum menjadi BRIN. Dan di dalamnya itu juga hadir dari Perludem yang mengajukan gugatan tersebut. Apa sebenarnya makna di balik keserentakan itu? Yang pertama memang 2019 kita lagi mencari keserentakan seperti apa yang ingin dibangun. Dan kalau bahasa secara akademis namanya concurrent election. Dan ini yang disebut dengan pemilu serentak. Dan ini ada banyak modelnya. Ada keserentakan yang misalnya waktu itu kita bangun pemilunya adalah dengan 5 kotak suara, kemudian kita juga akhirnya mengambil pemilu serentak di 2024 nasional, kemudian pemilu serentak di daerah dalam jeda yang tidak begitu lama dari Februari kemudian masuk kepada pemilu berikutnya di daerah yang baru-baru ini sudah kita lakukan. Dan ini adalah hal yang pernah kita terapkan. Namun di 2025, 2015 ini adalah hal yang didorong waktu itu. Apa yang didorong? Bahwa pemilu itu terpisah, nasional dan daerah. Kenapa pemilu terpisah? Karena alasannya dari sisi secara horizontal maupun vertikal ini terjadi konflik. Dan ini juga perlu dikuatkan dari sisi otonomi daerah maupun dari sisi sistem presidensial dan dari sisi terwujudnya pemerintahan yang efektif. Namun saat itu pilihannya adalah kita tahu bahwa MK ini selalu punya cara tersendiri. Memang MK selalu berbicara tentang open legal policy, bahwa dia bukan pembuat dari perundang-undangan tersebut. Diberikanlah kepada DPR maupun Presiden. Tapi nyatanya keputusan-keputusan apa yang terjadi di dalam pemilu itu tidak bisa dilepaskan dari MK. Dan inilah yang terjadi. Kita tahu ada presidential threshold yang dibatalkan. Kemudian waktu itu
ada soal ambang batas di pilkada yang diturunkan oleh MK. Kemudian yang terbaru adalah perubahan posisinya. Perubahan posisi ini bukan sekedar nasional dan daerah, tapi juga perubahan di legislatifnya. Kalau dulu DPRD ini dimasukkan dalam rumpun legislatif secara nasional, tapi sekarang dipisah dan dimasukkan dalam proses di eksekutif daerah bersama dengan DPRD atau legislatif daerah. Nah, persoalannya adalah nanti yang menjadi persoalan bagaimana ini dilaksanakan. Karena kalau melihat keputusan MK, dilakukan pemilu daerah adalah 2 tahun atau 2,5 tahun. Dan tentu ada perpanjangan. Dan perpanjangan inilah yang sekarang begitu ramai. Perpanjangan ini apakah sekedar perpanjangan untuk eksekutif, kalau eksekutif juga menjadi perdebatan, ataukah ada PJ, penjabat daerahnya, atau ini juga sampai ke level di DPRD-nya diperpanjang hingga 2031. Kemudian, apa yang terjadi? Perpanjangan ini apakah juga melibatkan perpanjangan dari penyelenggara pemilu? Karena berbeda-beda tingkatannya di daerah kan. Hmm. Nah, inilah yang menjadi polemik sekarang. Berikutnya adalah yang menjadi polemik adalah soal kenyataan bahwa partai politik di Indonesia nantinya keputusan MK disenangi oleh akademisi, disenangi oleh masyarakat, tapi tidak disenangi oleh partai politik karena dia akan kisruh, akan ricuh soal eksekutifnya di daerahnya siapa dan ricuh juga di tingkat nasional maupun di tingkat daerah soal dari siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif. Dan berikutnya juga yang sangat krusial dari ini adalah pemerintahannya sekarang ini. Hmm. Karena pemerintahan sekarang ini nantinya dia tentu saja kesulitan pemerintahan ini akan berubah. Tidak seperti 2029 nanti akan berubah, tidak seperti 2024 yang sekarang kita jalankan ini. Dan ini pembukanya. Jadi ada permasalahan di tingkat ini. Oke, ada permasalahan bagaimana jeda 2 tahun bagi penjabat daerahnya nanti, kemudian ada permasalahan bagi partai politiknya, seperti itu ya, Bang Efriza ya. Kita akan singgung satu persatu mengenai pemisahan ini, Bang Efriza. Yang pertama soal plus minus dari putusan MK ini sendiri. Kalau Bang Efriza merasa, apakah ini kemudian bisa menjadi salah satu opsi terbaik atau hal yang paling krusial yang kemudian harus concern dilihat oleh pihak-pihak terkait mengenai pemisahan pemilu ini apa saja, Bang? Iya, kalau ditanya apakah ini dijalankan atau tidak wajib, karena sifat MK keputusannya final dan mengikat. Hmm. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka menyelesaikan problematikanya. Kenapa? Kayak misalnya, kita tidak bisa lepaskan kalau DPRD diperpanjang sampai 2031 nanti tentu saja ini memancing banyak keributan di tingkat partai politik secara keanggotaan. Kenapa? Karena umumnya partai politik ini juga akan terjadi dinamika di tingkat nasionalnya. Misalnya, tingkat nasional itu DPR tentu saja mereka membutuhkan dari DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota untuk menyokong kekuatan mereka supaya mereka terpilih. Dan begitu juga DPRD kabupaten kota dan provinsi, mereka juga menguatkan fondasi secara ekonomi dari DPR RI-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau diperpanjang sampai di 2031, tentu saja menggembirakan bagi anggota legislatornya yang sekarang menjabat karena dia akan bertambah, tapi merugikan bagi partai politiknya. Karena apa? Kecenderungan terbesar caleg-caleg di DPR nantinya ini akan mengalami satu permasalahan konflik di dalam, yang kedua mereka tidak cocok dengan partainya, dan yang ketiga jangan lupakan pula bahwa partai politik terkadang menginginkan regenerasi dengan cara yang di DPRD ini naik kepada level DPR. Kemudian yang di DPR ini terkadang mereka melanjutkan.
Dan kita tahu permasalahannya adalah situasi ini akan merugikan karena banyak juga masyarakat yang nantinya orang yang maju adalah itu-itu saja di tingkat DPRD-nya. Kemudian bisa saja yang maju juga orangnya ini akan menjadi semakin kuat memang dia di daerahnya, tapi dia akan bertahan terus di daerahnya dan regenerasi malah tidak terjadi di partai politik. Dan tentu saja ini menjadi dilema bagi partai politik. Dan berikutnya kita juga tahu bahwa ini kita bicara minusnya, nantinya ini akan menyusahkan bagi presiden. Kenapa? Karena ada isu, ada keinginan dari pemerintah pastinya mengapa partai politik Kim sampai plus, kemudian menguat di berbagai daerah, kemenangannya begitu besar, karena apa? Kebijakannya ini biar bisa selaras antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah. Dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga apa yang terjadi di tingkat wali kota, kabupaten, sampai di tingkat provinsi itu dimenangkan seluruhnya oleh Kim Plus. Dan itu harapannya supaya misalnya kebijakan MBG ini bisa selaras, bisa kuat. Dan ini yang diharapkan oleh Pak Prabowo waktu itu. Dan menguatkan inilah yang semestinya bagi pemerintah itu terus dilakukan kalau di 2029. Berikutnya adalah tentu saja ini sisi yang lain akan memberatkan bagi masyarakat. Karena apa? Kalau KPU-nya bermasalah kemudian diperpanjang, ini kan juga timbul konflik. Penyelenggara negara yang tidak baik tapi diperpanjang, penyelenggara yang kurang tepat diperpanjang, dan ini resikonya adalah hal yang baru. Dan berikutnya soal bagaimana DPT ini nantinya. DPT harus diperbarui lagi, harus ada kerja lagi. Dan hal ini menjadi konsentrasi, jangan sampai DPT-nya adalah tetap sama. Memang itulah minus yang selalu dibawa oleh para politisi atau partai politik. Lalu bagaimana dengan masyarakat dan akademisi? Ya tentu melihatnya mereka menganggap bahwa ini adalah persoalan yang menguntungkan karena konflik itu bisa diperkecil, konflik partai politik. Dengan ini artinya apa? Sisi yang lain, partai politik ini juga bisa menguatkan para kadernya di daerah-daerah maupun di level pusat. Jangan sampai di daerah ini kadernya tidak kuat, fondasi daerahnya tidak kuat, dan itulah yang diharapkan. Yang kedua adalah mereka juga berharap bahwa koalisi pemerintahan ini benar-benar solid dan benar-benar presiden ini melakukan sebuah kerja atau menteri-menterinya bekerja dengan tidak gaduh. Kenapa? Kalau gaduh nantinya 2,5 tahun atau 2 tahun pilihannya, maka mereka akan memisahkan diri. Mereka tidak mau mendukung pemerintahan tersebut. Akhirnya terjadilah drama konflik nanti di tingkat daerah, ketidakselarasan antara kepentingan daerah. Yang berikutnya adalah isu daerah ini menjadi kuat ketimbang sekarang. Isunya selalu isu nasional. Semua pejabat ataupun yang mencalonkan diri menjadi eksekutif kemarin, kepala daerah, mereka membawa satu napas yang sama dengan pusat, yaitu karena mereka didukung oleh Kim Plus. Yang pertama adalah soal MBG misalnya, yang kedua adalah soal sekolah gratis, dan hal-hal itu hampir semua daerah sama. Sementara lokasinya itu berbeda, daerahnya berbeda, dan yang berikutnya juga akhirnya dari napasnya yang sama ini menyebabkan kejenuhan dari masyarakat karena pemilunya begitu banyak. Dan sisi yang lain, banyak penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia kalau dilakukan serentak seperti itu. Maka solusinya memang dari sana kedaulatan rakyat dibangun, kemudian partisipasi pemilih diperkuat, kemudian harapannya anggaran lebih menyusut, dan yang terakhir adalah harapannya bahwa isu nasional itu juga ada isu daerah, dan ini adalah suatu hal yang terjadi. Namun ini kembali lagi, apakah partai politik di Indonesia bisa diubah sifat pragmatisnya atau tidak? Jangan-jangan sama saja.
Karena koktail efek saja yang diharapkan dari pemilu presiden yang disamakan dengan pemilu legislatif, nyata-nyatanya koktail efek atau efek ekor jas tidak terjadi. Dan dinamika identitas kepartaian di masyarakat tidak terjadi. Jangan-jangan pola borong partai politik, pola koalisi yang terus dengan cara membagi kursi kabinet, itu malah tetap akan terjadi. Jadi belum tentu juga ini menjadi solusi yang terbaik. Mhm. Oke, Bang Efriza menyoroti jeda 2 tahun ini nantinya berkemungkinan untuk bisa memperpanjang orang-orang yang harusnya sudah selesai di 2029 begitu ya. Tapi kan ada juga kemudian resiko lain adalah dengan pemerintah memilih penjabat sementara begitu, Bang Efriza. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu resiko untuk kemudian peluangnya bisa membuka celah intervensi kekuasaan nasional ke ranah lokal nantinya? Iya, jelas. Kalau pemerintah mengambil opsi untuk penjabat sementara, tentu saja itu biasanya yang jadi perdebatan kemarin adalah soal militer. Militer yang sering ditaruh. Atau dalam hal ini adalah diatur oleh Kemendagri dan prosesnya tidak transparan. Dan penjabat ini ternyata dia sangat pro terhadap salah satu blok. Dalam hal ini koalisinya, apakah pemerintah atau oposisi. Dan ini yang sering muncul. Dan kalau ini yang terjadi, penjabat sementara pun ini yang menjadi permasalahan yang seringkali kita abaikan. Penjabat sementara seringkali mengambil peran-peran strategis. Dia mengambil hal-hal like dan dislike. Contoh misalnya, dia tiba-tiba melakukan banyak mutasi di tingkat pemerintahannya. Atau yang kedua, dia tidak peduli dengan apa yang semestinya dikerjakan karena dia berpikir bahwa dia hanya sementara saja atau dia malah berkonsentrasi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, untuk mendapatkan hasil lebih banyak dari dia sementara itu. Dan ini harus menjadi sebuah pembelajaran. Kemarin kita melakukan hal tersebut di banyak daerah karena kemarin kita serentak secara daerah pilkadanya, tapi apa yang terjadi? Hal-hal itu menjadi permasalahan. Dan penjabat sementara ini seringkali tidak juga bisa mendapatkan atau berani untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat. Dan bahayanya apa? Kalau 2 tahun dipegang oleh penjabat sementara, bagaimana situasi di daerah tersebut? Jadi urusan politik, urusan soal elektoral ini malah mengabaikan urusan kesejahteraan masyarakat. Dan transisi ini yang saya rasa harus menjadi kunci poin penting pembahasannya. Bukan soal membangun koalisi, membangun soal keefektifan pemerintahan, atau berbicara tentang legislatornya, atau berbicara tentang eksekutifnya siapa, bukan sekedar itu tapi bagaimana menghasilkan kesejahteraan rakyat ketika terhenti. Sekali lagi, ketika terhenti ada durasi 2 tahun dan diperpanjangnya masa jabatan tersebut. Dan ini harus menjadi polemik dan harus mulai menjadi pembicaraan di tingkat partai, pemerintah, maupun di tingkat para akademisi. Bagaimana persoalan ini? Mereka bisa bekerja seperti apa? Jangan-jangan malah mereka peduli terhadap diri mereka sendiri. Mereka peduli terhadap pos-pos yang harus ditempati oleh teman-temannya, like dan dislike. Kalau seperti ini, kesejahteraan malah dipertaruhkan dalam 2 tahun atau 2,5 tahun mereka hadir sebagai penjabat sementara. Oke, ini punya efek yang besar yang harus diselesaikan artinya. Tapi kalau untuk partai politik sendiri, Bang Efriza, apakah ini nanti akan punya dampak yang luar biasa besar juga bagi partai politik? Apakah kemudian nantinya harus mengubah skema atau untung ruginya untuk partai politik dengan pemisahan pemilu ini seperti apa, Bang? Iya, jelas bahwa partai politik ini akan dipaksa untuk terus hadir di masyarakat. Kenapa? Karena partai politik selama ini mereka berpikir hanya kampanye pemilu. Artinya 5 tahun selesai. Tapi kalau ini kan tidak. Dia tidak bisa berpikir bahwa mereka hanya sampai 2029. Kemudian mendukung pemerintah
kemudian masuk di pemerintahan, kemudian lupa terhadap rakyatnya, baru ingat ketika misalnya menuju 2029. Kalau sekarang kan tidak, mereka harus dipaksa untuk terus ingat rakyat. Dan ini artinya kampanye politik itu harus hadir setiap hari. Dan kedekatan kepada masyarakat harus dibangun. Berikutnya, partai politik ini secara tidak langsung dipaksa untuk menghadirkan calon kepala daerah, kemudian calon legislatif di tingkat pusat dan di tingkat nasional dengan cara lebih banyak, lebih serius. Dan tentu saja kaderisasi ini harus berjalan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para eksekutif ini yang dibangun adalah tetap orang-orang yang menjabat itu saja, keluarganya itu saja. Hasilnya apa? Yang muncul adalah tetap lo lagi, keluarga lo lagi. Dan ini harus diselesaikan oleh partai politik. Dia harus mempersiapkan. Berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya legislatifnya ini sudah begitu lama, sudah menjamur di dalam pemerintahannya. Misalnya dia sebagai DPRD di DKI Jakarta misalnya sudah 3 periode, biasanya partai politik mengatasnamakan hanya 2 periode. Dan bagaimana ketika diperpanjang ini sangat sulit. Mau dinaikkan ke tingkat level di nasional, mereka tidak bisa memperhitungkan begitu. Karena apa? Nanti mereka juga akan marah karena perjuangan mereka tidak dihargai oleh partai dan ini akan menjadi dilematis bagi partai. Siapa yang harus dipertahankan? Dan begitu juga nantinya dalam hal ini jangan-jangan hadir lagi orang-orang yang di dalam hal ini tidak benar-benar serius lagi untuk bekerja kepada masyarakat. Karena apa? Karena mereka begitu kuat, mereka begitu lama, dan mereka eksistensinya dipaksakan sampai 2031. Ketika dipaksakan 2031, ya tentu saja partai politik akan kesusahan kembali untuk meramunya. Siapa-siapa saja yang layak untuk di level di daerah. Dan ini menjadi PR sendiri bagi partai politik. Dan tentu saja hal yang paling berdampak yang perlu dihadapi, dicurigai adalah keinginan nanti partai politik menambah keuangan bagi partai politik. Kenapa? Karena inilah resikonya. Ketika kampanye politik itu sudah dihadirkan, bukan sekedar kampanye pemilu, tentu partai politik butuh untuk menghidupkan partainya terus-menerus sampai 2,5 tahun kemudian. Kemudian dilanjutkan lagi 2,5 tahun untuk pemilu nasional. Secara kelanjutan, tentu saja mereka berpikir bahwa kalau seandainya beban keuangannya ataupun anggarannya tidak dinaikkan oleh pemerintah, maka resikonya adalah anggota legislatifnya, kader partainya, terutama legislatifnya yang dinaikkan untuk membiayai partai. Dan ini beresiko. Dan kita juga jangan lupakan resiko terbesar adalah resiko korupsi akan semakin tinggi karena pemisahan ini, sementara sisi yang lain mereka juga memikirkan bagaimana mereka mengeruk uang dengan lebih lama kalau seandainya mereka memang tidak lagi diharapkan atau tidak bisa dipercaya oleh partai politik dan kemudian kesempatan menambah 2 tahun ini tentu saja menambah bibit-bibit dari hadirnya kedekatan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan resiko korupsi itu juga semakin besar. Oke, punya PR yang begitu besar, ada beberapa tantangan yang harus dilakukan begitu ya. Adaptasi baru artinya ya Bang Efriza ya harus dilakukan dengan putusan yang diambil dengan pemisahan pemilu yang dilakukan oleh MK. Terakhir Bang Efriza dari saya ini kan tadi Bang Efriza mengurai berbagai hal yang menjadi concern atau resiko dengan adanya pemisahan pemilu ini. Artinya sekarang ini apa saja Bang Efriza ke depan PR yang berarti harus dibenahi oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu? Lalu kalau dari Bang Efriza, apa hal paling ideal yang berkemungkinan bisa dilakukan begitu ya untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang ada? Karena salah satu putusan MK ini diambil kan untuk adanya peningkatan kualitas demokrasi, Bang. Ya, hal yang pertama harus diambil adalah dari sisi anggaran.
kita pasti akan berdebat. Apakah anggaran ini akan semakin besar atau malah menyusut dan malah memberikan beban anggaran yang lebih ringan untuk pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di tingkat daerah. Karena selama ini tingkat daerah ini pemilih yang paling terjun bebas. Hmm. Kalau misalnya Pilpres sampai 84% ataupun 82%, tapi di pilkada itu untuk menaruh angka 70% saja begitu sulit. Dan berikutnya adalah bagaimana wajah daerah ini dibawa sesuai dengan kepentingan daerah. Pemilu lokal ini benar-benar isunya adalah daerah-daerahnya, bukan isu nasional. Artinya setiap daerah punya corak tersendiri, punya kekhasan tersendiri, dan isunya harus dibawa ini kepada para pejabatnya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana proses ini bisa menghasilkan memang orang-orang daerah yang menempati posisi di level eksekutif maupun di legislatif daerah. Jangan sampai level ini malah diambil alih oleh artis atau caleg-caleg yang gagal di Senayan. Artinya isunya tetap sama nasional, orang-orangnya tetap lo lagi, keluarga lo lagi, apa gunanya pemilu serentak dan secara nasional dan daerah saat ini. Dan yang berikutnya juga bagaimana proses ini, koalisi ini benar-benar bisa menghasilkan sebuah hal penguatan di dalam koalisi. Karena partai politik di Indonesia, saya yakin sifatnya masih pragmatis. Kalau seandainya 2,5 tahun dianggap atau 2 tahun dianggap akan mengevaluasi kebijakan pemerintah nasional, jangan lupa bahwa pemerintah cukup misalnya melakukan politik bansos selama 1 tahun atau 2 tahun setengah, kemudian dia menurunkan BBM misalnya, atau dia melakukan politik yang mendekat kepada masyarakat, maka dinamikanya adalah tetap saja orang yang hadir, orang yang muncul adalah dari sekitar DPP saja, tidak lagi terangkat orang-orang dari daerah. Dan harapan itu tidak muncul bahwa harapannya di daerah benar-benar bisa dihasilkan dari daerah orang-orangnya, kemudian juga mengerti daerahnya dan menghasilkan isu daerah ke nasional dan memajukan daerahnya secara nasional dan secara dalam hal ini adalah kapabilitas maupun kekuatan di level nasionalnya. Kalau ini tidak terjadi, lagi-lagi pemilu ini jangan-jangan nanti isunya bukan lagi serentak, tapi isunya nanti apakah pemilu kita lebih baik diserahkan kepada DPRD dan Pilpres diserahkan kepada MPR. Karena apa? Semua sudah dicoba oleh kita. Dari serentak secara berpisah, legislatif dengan presiden, kemudian serentak secara nasional, kemudian serentak secara nasional dan daerah, kemudian dipisah nasional dan daerah. Opsi-opsi ini kalau sudah selesai, tinggal satu opsi nantinya. Kalau tidak menghasilkan partisipasi pemilih yang lebih baik, tidak menghasilkan kesejahteraan di daerah lebih baik, tidak menghasilkan penguatan pemerintahan yang efektif, maka bisa jadi isunya adalah berikan saja kepada parlemen untuk memilihnya, baik di tingkat DPRD maupun di tingkat DPR. Untuk apa? Untuk soal pemilu di level eksekutifnya. Kalau seperti ini, kembali lagi, isu yang mencuat adalah nantinya bahwa kita bisa amandemen konstitusi untuk mengembalikan kembali konstitusi yang lama atau kita memperbarui konstitusi untuk mengadopsi yang lama. Dan ini adalah suatu hal yang dengan kebaruan dan segala macam. Dan ini resiko yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita terjebak kepada trial and error terus, tapi kedaulatan rakyat tidak terjadi, identitas kepartaian tidak terbangun, partai politik tidak menjadi partai politik yang ada untuk rakyat, tapi masih menjadi partai politik pragmatis. Begitu juga pemerintah. Jangan sampai pemerintah ini adalah menjadi pemerintah yang sulit untuk
efektivitasnya, baik secara koalisi maupun secara di daerah maupun secara di kabinetnya sendiri. Dan ini menjadi PR kita sendiri. Jadi diperluas pembahasannya. Itu yang saya harapkan. Oke, ini akan menjadi salah satu hal yang harus didiskusikan begitu ya dari berbagai pihak ya Bang Efriza ya untuk menemukan formula yang tepat setelah adanya pemutusan pemisahan pemilu yang diambil oleh MK. Karena harapan besarnya adalah nanti kualitas demokrasi bisa bertambah, Tribuners dan juga peminat masyarakat yang ingin mengambil atau memberikan hak suaranya kepada pemimpin-pemimpin yang akan membersamai mereka selama beberapa tahun ke depan ini juga bisa menjadi pemimpin yang tepat seperti itu. Luar biasa sekali. Bang Efriza, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas kesempatan diskusi kali ini dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang dan berdiskusi dengan tema-tema lain dengan Bang Efriza. Sekali lagi, terima kasih banyak Bang Efriza. Terima kasih Mbak dan Tribun Fokus dan Mirsa. Ya, demikian Tribuners, pengamat politik Citra Institut, ada Bang Efriza membersamai kita dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.